Halo teman-teman semua, di sini saya Prima Nurindasari akan membahas tentang pemberdayaan komunitas miskin dan hak kewajiban pengembangan diri. Yang pertama, definisi dari kemiskinan sendiri yaitu kondisi ketidakmampuan untuk memenuhi barang dan layanan yang memadai guna memenuhi kebutuhan sosial yang mendasar. Sedangkan menurut Levitan tahun 2003, itu mendefinisikan kemiskinan sebagai kekurangan akses terhadap barang dan layanan yang diperlukan untuk mencapai standar hidup yang layak. Kemudian kita akan membahas tentang kategori tingkat kemiskinan. Menurut Sajogyo tahun 1977, menggolongkan kategori kemiskinan berdasarkan penghasilan rumah tangga senilai 360 kg beras per tahun di daerah perkotaan, sedangkan 240 kg beras di daerah pedesaan. Nah, untuk kategori miskin sendiri, di daerah pedesaan itu apabila keluarga mengeluarkan kurang dari 320 kg per orang dalam 1 tahun. Sedangkan yang di perkotaan tergolong kategori miskin apabila pengeluaran di bawah 480 kg dalam setahun. Kemudian di kategori miskin sekali, di daerah pedesaan tergolong kategori miskin sekali apabila dalam satu keluarga mengeluarkan lebih kecil dari 240 kg dalam setahun. Dan di daerah perkotaan tergolong miskin sekali apabila mengeluarkan kurang dari 380 kg per tahun. Dan di daerah pedesaan yang termasuk kategori paling miskin apabila keluarga mengeluarkan di bawah 180 kg per orang dalam 1 tahun. Sedangkan di perkotaan tergolong paling miskin apabila per keluarga mengeluarkan dalam setahun kurang dari 270 kg per tahun. Kemudian kita akan membahas tentang faktor-faktor dari terjadinya kemiskinan. Di sini terdapat gambar lingkaran kemiskinan dari teori Nurkso tahun 1953 yang dijelaskan bahwa kemiskinan disebabkan oleh berbagai faktor yang memiliki dimensi yang berbeda-beda, tergantung pada lingkungan tempat tinggal kelompok miskin, baik di pedesaan maupun di perkotaan, serta apakah mereka hidup di keluarga kecil, keluarga inti, atau keluarga yang sendiri. Nah, dari pandangan tersebut, jadi penyebab kemiskinan itu antara lain ada A. Jika kemiskinan disebabkan oleh rendahnya sumber daya dan kondisi pasar, maka mereka akan kesulitan mendapatkan pendidikan yang layak. Nah, dengan meningkatkan produktivitas tersebut merupakan salah satu langkah untuk mengatasi kemiskinan. Kemudian yang B, jika lingkungan alam yang buruk dianggap sebagai faktor utama penyebab kemiskinan, itu akan menyebabkan turunnya produktivitas untuk bekerja. Maka solusi yang tepat adalah menggunakan sumber daya alam yang bijaksana dan praktik dalam ramah lingkungan. Yang C, jika kemiskinan disebabkan oleh kurangnya pengetahuan tentang berinvestasi, maka itu akan menghambat pertumbuhan ekonomi rakyat miskin. Maka pengembangan sumber daya manusia menjadi cara yang efektif untuk memberantas kemiskinan. Menurut Sumodiningrat tahun 1999, pemberdayaan komunitas rentan merupakan suatu tindakan yang bersifat sosial. Kemudian menurut Alfitri dalam bukunya yang berjudul Community Development, yang membahas dari teori dan aplikasi tentang pemberdayaan komunitas miskin, itu terdapat paradigma baru dari pembangunan, yaitu memiliki sifat yang pertama ada people center atau berpusat pada manusia. Yang kedua ada participatory atau partisipatif, dan yang ketiga ada empowering, memberdayakan. Dan yang keempat ada sustainable atau berkelanjutan. Jadi secara garis besar, pemberdayaan komunitas itu ditunjukkan kepada kelompok-kelompok yang rentan dan lemah agar setelah diberdayakan mereka dapat memiliki kekuatan atau kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Tujuan utama dari pemberdayaan komunitas miskin itu pastinya untuk memberikan kekuatan kepada masyarakat, terutama pada kelompok-kelompok yang lemah dan tidak berdaya.
Nah, kita akan membahas tentang program pemberdayaan komunitas miskin yang telah dilaksanakan di Indonesia. Di sini saya membahas dari bidang ekonomi, kesehatan, dan pendidikan. Bidang ekonomi terlebih dahulu, itu salah satunya contohnya seperti QB, kelompok usaha bersama. QB sendiri itu kelompok yang terdiri dari individu dari beberapa kelompok keluarga miskin yang dibentuk untuk meningkatkan pendapatan melalui wirausaha. Program ini tuh melibatkan dari perencanaan, pelaksanaan, dan penyerahan bantuan yang difokuskan pada usaha-usaha yang sesuai dengan potensi lokal dan kebutuhan anggota kelompok. Selain itu juga ada pemberdayaan yang mencakup pemberdayaan UKM, industri rumah tangga, BUMDes, kelompok tani, dan pasar. Kemudian di bidang kesehatan, salah satu programnya yaitu ada program Desa Siaga Aktif yang merupakan sebuah program pemberdayaan masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengidentifikasi dan memecahkan masalah kesehatan. Pokok dari program ini yang pertama ada akses layanan kesehatan yang memastikan penduduk itu dengan mudah mengakses layanan kesehatan. Kemudian survei aktif yang melibatkan masyarakat. Yang ketiga, memberdayakan kader kesehatan dengan cara pelatihan. Yang keempat, pemanfaatan tanaman boga keluarga. Nah, yang ketiga di bidang pendidikan, yaitu salah satu program dari non-governmental, yaitu berupa kegiatan pendidikan non-formal yang diadakan oleh komunitas-komunitas yang peduli dengan pendidikan di Indonesia. Nah, pendidikan non-formal itu memainkan peran penting dalam pemberdayaan masyarakat, terutama bagi mereka yang kurang mampu atau putus sekolah. Pendidikan non-formal itu tuh juga salah satu jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang. Tujuannya yaitu untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap peserta didik. Selain itu juga ada program pemberdayaan seperti pelatihan guru, peningkatan sarana prasarana di sekolah, bantuan biaya pendidikan untuk masyarakat yang kurang mampu, beasiswa, dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir kita akan membahas tentang hak dan kewajiban dalam pengembangan diri. Di sini saya mengutip dari UUD tahun 1945 tentang hak dari pengembangan diri dari pasal 28C ayat 1 yang menyatakan bahwa setiap orang itu berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, mendapatkan pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni budaya. Kemudian pasal 28C ayat 2 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya. Kemudian tentang kewajiban dalam pengembangan diri, di sini saya memaparkan bentuk pelaksanaan pengembangan diri itu ada 4. Yang pertama ada kegiatan rutin yaitu aktivitas yang dilakukan secara teratur dengan tujuan membiasakan melakukan sesuatu yang baik. Contohnya seperti ibadah keagamaan, menjaga keteraturan, kebersihan, dan kesehatan diri, serta pelatihan keterampilan. Yang kedua ada kegiatan spontan, yaitu kegiatan pengembangan diri yang tidak terikat oleh waktu dan tempat. Contohnya seperti membuang sampah pada tempatnya, menulis hal-hal kreatif. Yang ketiga, kegiatan keteladanan, yaitu pengembangan diri melalui contoh perilaku yang memotivasi. Contohnya seperti aksi sosial, kelas mentoring, dan sharing. Yang keempat, ada kegiatan terprogram, yakni kegiatan pengembangan diri yang direncanakan secara sistematis untuk mencapai tujuan tertentu. Contohnya seperti pelatihan dan pengembangan soft skill, studi banding, dan outbound. Nah, sekian pembahasan materi dari saya. Saya ucapkan mohon maaf apabila terdapat salah-salah kata. Terima kasih atas perhatiannya, teman-teman.